jumpa lagi dengan saya JA. Kita lanjut ya untuk ke web perpustakaan. Kalau sebelumnya kita sudah bisa menampilkan data booking ya, kemudian melakukan aksi mengubah status booking menjadi pinjam, dan setelah pinjam jika buku dikembalikan kita ubah status dari pinjam menjadi kembali. Nah, sebenarnya sampainya sudah selesai nih proses booking buku sampai dengan buku kembali. Nah, sekarang berarti tinggal menampilkan laporan aja nih, ya, laporan data buku, laporan data anggota, dan laporan peminjaman. Nah, sekarang kita fokus untuk menampilkan laporan data buku di web perpustakaan. Nanti ketika kita klik laporan data buku ini, maka akan tampil semua data buku yang ada di database pustaka, ya. Kemudian di sini ada 3 tombol: print, download PDF, dan export ke Excel. Nah, jadi ketika kita klik tombol print, maka akan tampil laporan buku yang bisa dicetak ke printer, ya. Nah, ini data bukunya sama aja, semua buku yang ada di database seperti yang di webnya, ya. Kemudian tombol kedua ini ada download PDF. Ini untuk mencetak atau mendownload laporan buku dalam format PDF nih ya. Nah, ini. Kemudian ada tombol nih export ke Excel. Ini untuk laporan buku dalam format Excel. Nih tampilannya. Akan seperti ini. Nih ya. Sama aja ya, dari nomor, judul buku, pengarang, terbit, tahun terbit, ISBN, stok. Kemudian ini kenapa formatnya seperti ini bisa diatur lagi ya. Berarti ini dari general kita ganti menjadi number. Nah ini jadi sudah sesuai dengan database. Nah, berarti kan ada 4 tampilan ya. Tampilan yang pertama laporan buku di webnya, kemudian yang cetak ke printer, kemudian PDF dan Excel. Berarti ada 4 tampilan laporan buku. Berarti kita butuh membuat 4 file view dan 4 function, ya. Nah, tahapannya apa aja? Pertama, pastinya kita harus butuh membuat controller bernama laporan.php, simpannya di folder laporan ya. Kemudian file view pertama, untuk menampilkan laporan data buku di webnya ini kita buat file view bernama laporan_buku.php, simpan di dalam folder buku. Kemudian untuk cetak laporan buku dalam format printer, kita buat file view bernama laporan_print_buku.php, simpan di dalam folder buku. Kemudian untuk format PDF, kita butuh file view bernama laporan_pdf_buku.php, simpan di dalam folder buku. Dan untuk export Excel, kita buat file view bernama export_excel_buku.php, simpan di dalam format buku, ya. Dan untuk format PDF, kita butuh sebuah library bernama DOM.pdf, ya. Ini bisa di-download di link ini ya nanti, dan disimpan di dalam folder pustaka application di dalam third party di sini ya. Di pustaka di dalam application third party. Nah, nih DOM.pdf. Sampai ya isinya seperti ini ya. Nanti kalian downloadnya di link itu seperti ini. Nih ya. Nanti tinggal di-download. Kemudian folder ini disimpan di dalam folder third party dalam application dalam pustaka. Oke. Nah, sekarang kita coba buka scriptnya. Kalau untuk sidebar ini kan tampilan ini ya, tampilan menunya yang tadi nih. Nih, ini sebelumnya kita sudah buat ya untuk sidebar tuh. Di sini untuk sidebar menu laporan data buku yang ini ya, mengarah kepada controller laporan, function laporan_buku. Berarti kita butuh sebuah controller bernama laporan,
function laporan data buku, laporan buku. Di sini controller laporan disimpan dalam folder controllers ya. Dan di controller laporan ini dia meload model user, model buku, dan model pinjam. Kenapa? Karena yang kita tampilkan di laporan itu laporan data buku, laporan data anggota, dan laporan data peminjaman buku. Jadi di sini modul yang kita panggil adalah model user, model buku, dan model pinjam. Oke. Nah, tadi untuk menampilkan laporan buku kita butuh sebuah function bernama laporan underscore buku. Nah, di sini ada variabel judul untuk menampilkan judulnya, laporan data buku. Kemudian di sini ada pengecekan user yang login, dan di sini ada variabel data string data buku. Ini meload model buku, get buku, berarti menampilkan semua data buku yang ada di database. Nah, kemudian di sini ada kategori. Sebenarnya ini nggak usah ya, kalian mau hapus ataupun dijadikan komentar nggak apa-apa sih, nggak masalah, karena kita tidak mengambil data yang ada di tabel kategori, kecuali memang jika ingin menampilkan data kategorinya ini bisa disertakan. Tapi kalau misalkan menampilkan hanya seperti ini ya, ini tidak ada menampilkan data kategorinya, jadi tidak perlu juga, tidak masalah ya untuk script yang ini nih. Oke. Kemudian nanti data bukunya ditampilkan pada file view bernama laporan underscore buku.php yang disimpan di dalam folder buku. Kita lihat tampilannya akan seperti apa. Nah, di sini ada 3 hyperlink atau 3 button ya. Tadi ada print, download PDF, export ke Excel ya. Tadi nih tampilannya akan seperti ini. Dan tiga tombol ini mengarah kepada kontrol laporan dan fungsinya masing-masing nih. Ada function cetak laporan buku untuk yang print, kemudian yang download PDF ke function laporan underscore buku underscore PDF untuk yang download PDF ya. Kemudian untuk yang export Excel ke function export Excel. Nah, ini ada fungsinya masing-masing seperti itu. Kemudian di bawah 3 tombol ini ada tabel ya untuk menampilkan data buku berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, serta stok. Nah, ini isinya nih. For each string buku, berarti di sini ada variabel buku yang didapat dari sini ya. Dia memanggil variabel ini buku yang mau mengambil data buku yang get buku dari model buku. Nah, di sini kita sertakan nih field-field yang ada di database ini, sesuaikan ya. Judul buku untuk di kolom judul, terus pengarang untuk di kolom pengarang, seperti itu. Ini adalah field-field yang ada di tabel buku yang ada di database pustaka ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini ya. Nih, ini adalah data-data buku yang ada di database dari judulnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, serta stoknya, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke ketiga tombol ini berarti ya. Kecetak laporan buku nih, function cetak laporan buku untuk mencetak atau mengprint laporan data buku ya. Nah, di sini ada string data buku di model buku kit buku, berarti menampilkan semua data buku yang ada di database, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini sekali lagi untuk yang kategori ini mau dihapus atau dijadikan komentar, ini tidak masalah, tidak akan membuat error ya, karena kita tidak menampilkan data kategori. Oke. Dan tadi data bukunya, data laporannya, laporan buku akan ditampilkan pada file view laporan underscore print underscore buku.php yang disimpan di dalam folder buku. Nah, kita lihat yang menampilkan seperti apa. Pertama, dia ini ada CSS. Nah, ini sebenarnya bebas aja ya di sini, seperti setting untuk ketebalannya, garis, kemudian font size-nya mau berapa ukuran hurufnya ya, atau tipe hurufnya mau pakai perdana atau Arial atau apapun. Terus ada padding, ini ukuran jarak tepinya, ini bebas ya, mau diganti juga nggak masalah. Nah, di sini nanti laporannya berbentuk tabel ya, berbentuk tabel berisi nomor, judul, pengarang, penerbit,
penerbit, tahun terbit, ISBN serta stok ini sama aja seperti yang di webnya ya. Kemudian sini ada for add string buku. Ini string buku lagi-lagi dari sini ya, dari fungsinya data buku. Dan di sini nih buku. Kemudian ada tadi. Ini sama nih ya, field-field yang ada di database tabel buku ya. Tampilkan agar isi yang ada di tabel buku menampil. Kita lihat. Nah, ini ya. Tampilannya seperti sama aja yang ada di sini nih, yang ada di webnya. Karena ini juga yang ada di database ya, ditampilin semua. Ketika diklik print, maka yang ditampilkan juga sama aja ya, ada 13 buku. Karena di database juga ada 13 buku seperti itu ya. Jadi tinggal di print nih. Printnya mau posisi PDF atau langsung ke printer itu bisa ya, kalau misalkan terhubung ke printer. Oke. Selanjutnya untuk tombol kedua, download PDF. Download PDF ini tadi dia mengarah ke controller laporan, function laporan buku PDF. Nah, kita lihat function laporan buku PDF. Nah, sebelum kalian menyertakan script ini ya, kalian harus tadi download yang dalam PDF-nya dulu, kemudian simpan di folder third party ini, karena kalau misalkan ini belum di download nanti tidak jalan seperti itu ya. Nah, oke, di sini ada string data buku, this model buku. Nah, ini menampilkan atau akses semua data bukunya untuk ditampilkan di laporan ya. Kemudian kita sertakan dulu atau panggil nih DOM PDF-nya ya, atau load in PHP. Ini ada di folder DOM PDF yang tadi ya. Kemudian nanti data bukunya yang format PDF akan ditampilkan di dalam file view laporan PDF buku di dalam folder buku. Nah, nanti formatnya adalah A4 landscape ya, kertas ya. Kemudian nanti di-convert ke dalam format PDF. Kita lihat untuk tampilan file view-nya, script file view-nya. Pertama ada CSS-nya, ini seperti tadi ya. Mau kalian ubah juga nggak masalah. Kemudian nanti untuk format PDF-nya sama, laporan data buku dalam bentuk tabel ya. Dan kolom-kolomnya sama aja nih, dari nomor, judul, pengarang terbit, tahun terbit, ISBN, serta stok. Dan isinya sama juga nih ya, seperti tadi. Sama aja. Kita lihat untuk tampilan laporan buku format PDF nanti seperti ini ya. Sama ya, ditampilkan ada 13 buku dari nomor sampai dengan stok. Dan kemudian bedanya, kalau tadi yang cetak ke printer itu formatnya potret, kalau PDF ini tadi kan karena kita settingnya landscape ya, kemudian ukurannya A4, maka seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk tombol ketiga nih, export ke Excel, dia mengarah kepada kontrol laporan, function export Excel. Berarti kita butuh di kontrol laporan function satu lagi bernama export Excel. Nah, di sini string data array, ada title nih, laporan buku, ada variabel buku untuk memanggil data buku ya, get buku, model buku, ini menampilkan data buku yang ada di database. Kemudian ditampilkan pada file export Excel buku, nih file view-nya dengan simpan dalam folder buku. Kita lihat. Nah, ini sama aja ya nih, dalam bentuk tabel, isinya sama seperti kedua laporan yang sebelumnya. Dan ini ada untuk format Excel-nya ya. Kita lihat untuk format Excel-nya seperti apa. Tadi udah saya praktekkan ya. Nah, sama ya, ada 13 buku dari nomor sampai dengan stok. Ini tinggal diganti aja kayak tadi. Oke. Nah, kalau kalian menyimak tadi, kenapa untuk script yang data kategori ini boleh dihapus ya, yang ini dan yang ini boleh dihapus atau di komentar. Kenapa script tersebut juga tidak akan mempengaruhi nanti ya, tidak akan membuat error di programnya ya. Silakan tulis di kolom komentar
Oke, sampai sini terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut lagi ya untuk di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.